Kemudian kita masuki acara yang kedua, yaitu kalam ilahi atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Muhammad Kasim untuk mengisi acara yang kedua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما في
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا جنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Qasim yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk pian ketahuilah, Bapak Muhammad Qasim ini adalah keponakan dari Tuan Guru Ayahanda Haji Muhammad Saleh Tajuddin Bi'a. Kemudian beliau ini adalah mantan kepala desa Pandak Daun. Jadi kita berharap mudah-mudahan kepala-kepala desa yang ada nanti mencontoh Bapak Muhammad Qasim, seorang kari. Karena menjadi kepala desa cari nang kari juga. Padahal beliau ini kada tapi mau dikiau dibujuk benam ulun tuha sudah aja. Kalau tersandet judul nggak ada apa-apa sebagai contoh kepala desa seorang kari. Kawan kami ini, kawan sekolah lawan Jumli dulu. Alhamdulillah panjang umur. Jadi cerita stomat lah. Mana? Kami di Sanawiyah tahun 84 tuh tamat, sekitar muridnya berapa ya? 160 kira-kira, 4 lokal. Jadi nang sudah meninggal dunia itu 33 orang sudah. Jadi nang banyak meninggal itu lalakian. Nang tukang catat guru Jumli. Jadi bila ada nang meninggal dibuat di grup, merinding kami, siapa pulang giliran aja. Nah, jadi kawan kami sekitar 160 yurkung, 60 orang. Itu zaman Sanawiyah sudah 33 nang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang 33 itu nang banyak meninggal lalakian. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Qasim yang telah rela atau memenuhi undangan kami untuk mengisi acara pengajian pada malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu ceramah agama lah.
Kepada guru kita Kiai Haji Abdul Samad kami persilahkan. سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغوا لدينا الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا وعدتنا الدنيا وأخرى سيدنا الشيخ أحمد بن محمد تجاني وخلفائه ومقدمه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجعلنا بها من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وتجعلنا بها ممن يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. وتهب لنا بها القلب السليم من كل وصف ذميم. والسر المكتوم والفتح المحمدي المعلوم بجاه النبي العظيم. أما بعد معاشر المحبين والمحبات أيها الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله دائما بدوام طاعته ومحبته وحصول نعمته ورضوانه. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia hidayah serta pertolongannya jualah kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul di masjid ini, tepatnya di Masjid Haji Bukti, Desa Pakapuran Kacil, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dikumpulkan di tempat ini dengan taufik hidayah dan pertolongan Allah jualah. Kita semua bisa berhadir, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin yang diisi dengan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kadarnya. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini pula di malam yang pertama dalam pengajian kita memperingati, mudah-mudahan pengajian di bulan Rabiul Awal yang kedua kita bisa lagi memperingati, yang ketiga kita peringati, hingga sampai yang keempat kita peringati sebagai takzim kita, penghormatan kita, kecintaan kita kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Fakir banyak diundang di luar-luar daerah, baru datang dari keliling, mutar dari Anjir ke Palangkaraya, turun ke Buntuk, turun ke Barabai, turun ke Negara. Malam besok insya Allah ke Negara lagi, tepatnya kita acara di Majelis Zawiyah Al-Muttaqin yang ada di samping desa sekolahan SD Haur Kuning. Jadi kita diundang juga berataan untuk berhadir besok dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami undang semuanya untuk bisa berhadir dalam rangka pengajian tersebut. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-Fakir di dalam berdakwah mengambil sebuah ayat firman Allah di dalam surah Yusuf. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan olehmu hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak umat semuanya kepada menyembah Allah. Berdakwahnya ala basirah. Berdakwah tidak sembarang dakwah, tapi dia berdakwah menurut pandangan mata hatinya. Orang yang berdakwah banyak, orang yang ceramah banyak, orang yang bisa berkhutbah banyak, tapi orang yang bisa memberikan nasihat dengan pandangan batin qalil, sangat sedikit. Orang yang punya murid banyak, majlis yang jemaahnya banyak, guru yang majlis jemaahnya banyak juga sangat banyak. Tapi sangat sedikit kita mendapatkan guru yang bisa membimbing batin kita. Dari itulah kita terus berusaha mencari guru yang betul-betul mentarbiyah kita. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Dari mulai pagi hingga bertemu pagi lagi. Dari mulai malam hingga bertemu malam lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-Fakir pada malam hari ini minta maaf tidak membacakan kitab Tangkihul Qaul karena kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir akan membacakan buku yang Al-Fakir tulis sendiri. Buku ini berjudul Kumpulan Untayan Mutiara. Buku ini masih ada tersisa di mobil. Bagi yang ingin berkeinginan memilikinya, silahkan langsung berhubungan lawan ulun. Buku ini ulun tulis sebanyak 531 halaman. Juga ada buku yang berjudul Hadis-hadis Pilihan, jilid yang kedua. Seperti ini. Alhamdulillah Al-Fakir sudah menyelesaikan jilid yang keempat dan sekarang berjalan di jilid yang kelima, baru setengah. Jadi sudah 4 jilid. Buku ini terinspirasi ketika ulun dahulu masih ceramah di Masjid Jami' Ibrahim. Di situ ulun membacakan hadisnya dan ulun berniat di situ ingin mensyarahkan, menjelaskan per hadis, sehingga setiap 41 hadis itu 1 biji kitab, 1 biji buku seperti ini bukunya. Alhamdulillah sudah 4 jilid yang selesai. Sekarang baru menyelesaikan jilid yang kelima, yang mudah-mudahan nanti selesai kitab tersebut itu jumlahnya 38 jilid kalau Tuhan mengizinkan.
Kalau Tuhan tidak mengizinkan, berarti sebatas inilah Allah berikan kesempatan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, di dalam buku ini ulun menuliskan, mengutip dari perkataan guru kami. Beliau mengatakan, mal fakhru illa li ahlil ilmi. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang mempunyai ilmu. Kebanggaan hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai ilmu. Mengapa? Innahu alal huda liman istahda adillahu. Karena bahwasanya mereka orang yang memiliki ilmulah yang bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Dan bermula martabat tiap-tiap orang ialah apa yang ia perbuat daripada kebaikannya. Kebaikan itulah yang menunjukkan martabat setiap orang. Ketika seseorang tidak memiliki kebaikan, maka dia tidak memiliki martabat. Adanya martabat itu karena dia memiliki kebaikan. Kebaikan itulah yang membuat orang senang. Kebaikan itu pula yang membuat Allah ridha. Kebaikan itu pula Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin dipuji oleh Allah, masuklah kita di dalam kelompok orang yang selalu berbuat kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi martabat setiap orang itu berada di bawah kebaikannya. Semakin banyak kebaikannya, semakin tinggi pula martabat kedudukannya. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Kata beliau, sedangkan kebodohan itu adalah musuh bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Musuh orang yang mempunyai ilmu adalah kebodohan. Kebodohan wajib kita singkirkan dan kita isi dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kata beliau, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka ambillah keberuntungan dengan ilmu pengetahuan, niscaya engkau hidup dengan ilmu itu selama-lamanya. Orang alim boleh meninggal dunia, tapi ilmunya hidup sampai hari kiamat. Para imam-imam kita, para guru-guru kita, para pembesar-pembesar ulama, mereka sudah wafat. Imam Bukhari wafat, Imam Hanafi wafat, Imam Hambali wafat, semuanya wafat. Imam Ghazali wafat, semuanya wafat. Tetapi ilmunya sampai hari kiamat tidak pernah wafat. Ilmunya selalu disampaikan oleh para ulama-ulama berikutnya. Ilmunya selalu diajarkan oleh ulama-ulama berikutnya, hingga ilmu itu menjadi amal jariyah bagi para ulama. Makanya disebutkan fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka beruntunglah seseorang, ambil keberuntungan dengan ilmu, kau akan hidup selama-lamanya dengan ilmu tersebut. An-nasu mauta, seluruh manusia itu mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, tetapi orang yang memiliki ilmu selalu hidup, diperingati orang dimanapun mereka berada. Kita mendengar ada ulama yang meninggal dunia jauh dari tempat ini, seperti guru-guru kita yang dahulu, ulama-ulama besar, tapi sampai saat ini masih banyak orang yang mengingat dan mengenang mereka dengan acara haulan yang mereka kerjakan, walau hanya dengan acara sedikit-sedikit. Itu menunjukkan bukti bahwa ahlul ilmi ahya'u, orang yang memiliki ilmu, mereka itu sebenarnya hidup. Imam Ghazali, beliau wafat, tapi kitabnya masih bisa berbicara di hadapan kita. Ilmunya masih berbicara kepada kita
ilmunya masih menasehati diri kita yang hidup. Kadang-kadang orang yang sudah wafat justru mereka lebih hidup daripada orang yang hidup, tapi mereka justru seperti orang mati. Kita memang sebenarnya saat ini hidup, tapi dibandingkan dengan ulama yang sudah wafat, jauh mereka itu lebih hidup daripada kita, karena ilmu mereka ada di mana-mana, sedangkan kita masih tetap di tempat ini tidak memiliki apa-apa. Jadi oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin membacakan dan menyampaikan isi tulisan di dalam buku ini sedikit untuk menjadi bahan bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, banyak sudah nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan dari semenjak kita keluar dari rahim ibunda kita. Ketika kita keluar dari rahim ibu, terlalu banyak nikmat yang tak bisa kita hitung. Banyak nikmat ketika kita keluar dari rahim ibunda yang tercinta sampai sekarang ini, tanpa kita mengetahui untuk apa hikmahnya nikmat-nikmat itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah. Tapi kadang-kadang dengan nikmat itu kita tidak mengetahui kemana nikmat ini harusnya kita gunakan. Dan nikmat itu tidak Allah ambil. Padahal kadang-kadang kita lupa kepada sang pemberi nikmat itu. Allah tidak mengambil nikmat itu, padahal kadang-kadang kita lupa. Dengan mata ini kita lebih lama memandang TV, televisi, lebih lama memandang HP ketimbang kita memandang Al-Quran, memandang ayat-ayat kaun alam semesta. Dengan telinga kadang-kadang lupa kita dengan yang memberikan pendengaran dengan telinga kita ini. Kita jauh lebih lama dan lebih senang mendengarkan lagu-lagu yang melupakan kita kepada Allah ketimbang kita mendengarkan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan kita kepada Allah. Terus semakin banyak anggota tubuh kita sebagai nikmat Allah yang kita kadang-kadang lupa untuk menggunakannya kemana, lupa untuk menggunakan kepada kebaikan. Dan kadang-kadang dengan nikmat itu pula kita gunakan kepada yang tidak semestinya, yang seharusnya nikmat itu digunakan kepada hal yang sepantasnya. Sekarang dengan nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya itu, apakah kita ingin menjadikan diri kita seperti hewan? Kita sudah berikan mata, diberikan telinga, diberikan mulut, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan semuanya. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita ingin menjadikan diri kita seperti hewan dengan semua nikmat itu? Apa pekerjaan hewan? Apa pekerjaan binatang? Binatang itu apabila datang pagi hari sudah keluar dari tempatnya untuk mencari rezeki, mencari makan. Petang hari dikala perut sudah kenyang, binatang pulang ke tempatnya, kemudian tidur, kemudian bangun lagi mengeluarkan kotoran, saripati makanan mereka jadikan bahan untuk melampiaskan keinginan seksualnya. Begitulah terus menerus setiap harinya pekerjaan para binatang. Apakah kita ingin seperti itu? Makan, minum, tidur, bangun, berak, makan, minum, bangun, buang air kecil, buang air besar, menunaikan nafsu seksual kita. Hanya sebegitukah waktu itu digunakan oleh kita? Kalau hanya seperti itu, apa bedanya kita seperti binatang? Apa bedanya kita dengan hewan? Kalau hewan disembelih dan dimakan dagingnya, selesai sudah urusannya.
Ayam disembelih, selesai urusannya. Ayam pagi bangun makan-makan sampai sore kekenyangan, malam hari tidur semua, pagi hari bangun lagi, lepaskan rasa seksualnya, makan minum, sore hari kenyang tidur lagi. Itulah pekerjaan binatang. Mereka lupa untuk salat, mereka lupa untuk sembahyang. Bukan lupa, karena mereka memang tidak diberikan Allah kewajiban. Nah, kalau hewan disembelih dan dimakan dagingnya, selesai urusannya. Karena binatang tidak punya akal. Binatang tidak dibebani syariat, hukum agama. Binatang tidak ada surga dan tidak ada pula siksa neraka baginya. Tapi manusia seperti kita. Manusia seperti kita punya akal dan pikiran. Manusia seperti kita diberi hati sanubari. Manusia seperti kita diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tentu manusia seperti kita tidak ingin menjadikan diri kita sama dengan martabat hewan ternak. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sering sudah ulang-ulang kalimat ini. Apa kata Allah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari bangsa jin dan manusia. Sungguh kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakannya adalah jin dan manusia. Mengapa? Mereka punya hati, tetapi tidak bisa mempergunakan dan memahami untuk apa hati itu diberikan Allah. Sering kita dengan hati ini kita isi dengan kesombongan. Sering kita dengan hati yang diberikan Allah kita isi dengan kedengkian. Sering kita dengan hati ini kita isi dengan permusuhan, dendam dan seterusnya. Maka orang yang seperti inilah calon-calon penghuni ahli neraka. Begitu pula kata Allah, walahum a'yunun, mereka punya mata tapi la yubsiruna biha, mereka tidak bisa menggunakan dan memperlihatkan dengan mata itu. Sebenarnya kemana mata itu harus diarahkan dan diperlihatkan? Lupa bahwa mata adalah pemberian dari Allah. Walahum adanun, mereka punya telinga tapi la yasma'una biha, mereka tidak bisa memperdengarkan dan menggunakan pendengarannya. Kemana pendengaran itu harusnya didengarkan? Kadang kita lebih lama mendengar pemberitaan, lebih lama mendengarkan gosip, lama mendengarkan lagu musik yang melupakan kita kepada Allah ketimbang kita mendengarkan sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah masih banyak, mungkin malam berikutnya berkurang. Tapi kita berharap mudah-mudahan malam berikutnya jauh lebih banyak lagi, apalagi malam Sabtu yang akan datang. Kita berharap masjid ini penuh seperti masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika orang sudah punya hati, punya mata, punya telinga tapi tidak bisa menggunakan kepada hal yang sebenarnya, orang yang seperti ini disebut oleh Allah ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah seperti binatang ternak. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan kata Allah balhum adall, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Kadang kita justru memusuhi orang-orang yang saleh, itu lebih luar biasa lagi.
orang itu taat kepada Allah, orang itu berilmu, orang itu baik, orang itu saleh, orang itu bagus, banyak kebaikannya. Justru orang yang banyak kebaikannya kita musuhi, padahal musuh kita tidak ada kecuali hanya syaitan. Musuh kita tidak ada daripada manusia, yang ada hanya syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, kata Allah. Maka kalau kamu ingin menjadikan musuh, jadikanlah syaitan itu sebagai musuhmu. Yang jadi musuh kita adalah syaitan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang lupa, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ataukah kita ingin menjadikan diri kita seorang manusia yang berjalan di muka bumi, makan dan minum seperti layaknya seorang manusia, berkawin seperti layaknya seorang laki-laki dan perempuan, berniaga, berdagang sebagaimana layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab, belajar dan mengajar jadi kewajiban sehari-hari, dikerjakan semua itu semata-mata karena taat dan tunduk terhadap Allah. Dan untuk taat kepada Allah, mereka inilah seorang manusia yang berjiwa seperti malaikat. Kalau semua itu kita lakukan karena Allah, kita kawin karena Allah, kita berdagang berusaha untuk membiayai dan mencukupi keluarga kita karena Allah, kita mengajar dan kita belajar dan mengajar karena Allah, kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari karena Allah, semata-mata karena ingin taat kepada Allah. Maka apabila hidup kita didasari dengan semata-mata taat kepada Allah, maka kita menjadi seorang manusia bak berjiwa seperti malaikat, malaikat yang mulia di sisi Allah. Maka kita hidup bagaikan malaikat yang mulia di sisi Allah ketika hidup kita hanya diberikan untuk Allah. Seperti yang sering kita ucapkan di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku dan hidup serta matiku hanya untuk Allah. Inilah manusia yang betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk daripada ciptaan Allah yang disebut oleh Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kata Allah, malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah, tidak pernah melanggar suruhan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita selalu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka kita menjadi seperti malaikat yang suci di sisi Allah. Bapak Ibu hadirin, mari kita analogikan perbicaraan kita pada malam hari ini. Mari kita bayangkan bahwa ada dua pilihan jalan di hadapan kita. Hidup kita hanya memiliki dua jalan. Jalan beruntung, jalan kebahagiaan, jalan kesenangan, satu. Jalan yang kedua adalah jalan kerugian, kebinasaan, dan kesengsaraan. Itu yang kedua. Jadi di depan kita ini ada dua jalan. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan yang keempat, jalan kelima, keenam. Hidup kita hanya diberi Tuhan dua jalan. Jalan bahagia atau jalan sengsara. Jalan beruntung atau jalan kerugian. Jalan kesenangan atau jalan kebinasaan. Hanya dua. Artinya apa? Kita hanya ada dua pilihan hidup ini. Hidup ini hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu hadirin.
Ketika kita ditanya, ini Bapak Ibu hadirin semua, kalau ulun tanya, mana yang pian pilih, jalan beruntung atau jalan sengsara? Jalan beruntung. Mana yang pian pilih, jalan bahagia, jalan kesedihan? Jalan mana yang pian pilih, jalan keberuntungan dengan jalan kerugian? Jalan keberuntungan. Nah, orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang cerdas seperti kita, itu tidak akan memilih kecuali jalan keberuntungan. Seperti yang sudah ulun tuliskan di dalam buku ini. Kita pasti memilih, semua sebodoh-bodohnya manusia pasti memilih mau jalan beruntung apa mau jalan celaka. Semuanya akan memilih jalan beruntung. Nah, kalau kita sudah memilih jalan keberuntungan Bapak Ibu hadirin, atau jalan kebahagiaan atau jalan kesenangan, kita memilih jalan itu sebab kita adalah manusia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan keberuntungan itu? Itu pertanyaan selanjutnya. Kita sudah disuguhkan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu mau jalan beruntung apa mau jalan yang rugi? Jawabnya semua serentak, jalan beruntung. Bapak Ibu disuguhi lagi pertanyaan, mau jalan bahagia atau jalan yang sedih? Semuanya memilih jalan bahagia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan kebahagiaan dan keberuntungan itu? Itu pertanyaan berikutnya. Maka jawabnya apa? Jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah berfirman di dalam surah At-Tin. Apa kata Allah? Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan boleh bersumpah dengan buah tin? Ngaran ampun Tuhan berataan jadi bebarangai lain kita nang kada boleh. Allah boleh terus wasyamsi, demi matahari kata Allah boleh. Tapi kalau kita udah boleh bersumpah demi matahari, demi buah tin, demi buah zaitun, udah boleh. Yang boleh cuma Allah. Kenapa? Karena Allah pemiliknya, pemilik semuanya. Jadi Allah bersumpah dengan nama siapapun boleh. Wa turi sinin, Allah bersumpah lagi demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, Allah juga bersumpah demi negeri kota Mekah yang aman ini. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang aman, Allah bersumpah. Apa sumpah Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Kita diciptakan Allah dengan bentuk yang paling baik. Tak ada makhluk Tuhan yang lebih sempurna selain daripada manusia dalam hal penciptaan.
Tapi semua kesempurnaan ini kata Allah akan kami tarik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, kesempurnaan bentuk manusia itu kami tarik, kami kembalikan kepada serendah-rendahnya yang paling rendah apabila amal dan perbuatannya itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Akan dikembalikan kita kepada kerendahan sehina-hinanya. Kita sudah diberikan bentuk oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, tapi Allah akan mengembalikan kesempurnaan kita kepada serendah-rendahnya, kepada sehina-hinanya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kata Allah, kami kembalikan mereka semua manusia itu kepada tempat yang serendah-rendahnya. Semua kita akan dikembalikan kepada tempat yang rendah, yaitu api neraka. Illa, kecuali kata Allah, manusia-manusia yang tidak direndahkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Hanya mereka. Siapa mereka itu yang tidak direndahkan Allah? Amanu wa aminus salihat, beriman dan beramal saleh. Jadi jawaban yang pertama, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan? Maka jawabnya adalah iman dan amal saleh. Kalau kita semua betul-betul ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesenangan, keselamatan, tidak ada jalan. Allah sudah menyampaikan kepada kita, amanu wa aminus salihat, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau mereka beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu mendapatkan pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Allah akan memberikan pahala yang tidak akan pernah ada putusnya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, fama yukadzibu biddin. Lalu mengapa engkau apa yang menyebabkan kamu hingga mendustakan datangnya hari kiamat? Padahal sudah datang keterangan dari Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sang hakim yang seadil-adilnya? Jadi cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan tidak ada cara yang lain kecuali iman dan amal saleh. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Manusia itu semuanya berada di dalam rugi. Yang ada di dalam masjid ini rugi, yang di luar masjid ini rugi, yang di rumah itu rugi, yang di jalanan itu rugi. Semuanya rugi kata Allah, illa, kecuali yang tidak rugi siapa? Amanu wa aminus salihat, yang beriman dan beramal saleh. Itu orang yang tidak rugi. Ini jalan kita untuk mendapat keberuntungan. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Dan ditambah lagi di dalam surah Al-'Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cara untuk mendapatkan kebahagiaan, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini cara kita untuk meraih kebahagiaan. Baik, kita sudah dapat jawabannya. Kita sudah memilih iman, amal saleh sebagai jawaban untuk kita meraih keberuntungan dan kebahagiaan. Pertanyaannya sudah bisa dijawab. Terus pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan bahagia itu? Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan iman dan amal saleh? Kita sudah bisa menjawab, dengan iman dan amal saleh kita beruntung. Pertanyaan berikutnya, kayak apa cara mendapati iman? Diambil laki kah? Nah, itu kan.
berarti nang rajin membawa odong-odong itu kayak itu kah lain. Maaf iman lah lain itu iman nang itu lain itu ampun orang saya kong aja punya coba ambil nggak ada piring terbang entah kalau mana. Masya Allah. Iman dan amal saleh kita ambil sudah, iman dan amal saleh. Tapi pertanyaan berikutnya, kayak apa kita hendak mendapatkan iman dan amal saleh? Kayak apa caranya? Caranya tidak ada yang lain adalah dijawab dalam buku ini pula. Cara untuk mendapatkan iman dan amal saleh, kita harus merubah dulu pola hidup kita, yaitu dengan meninggalkan orang-orang yang melupakan kita kepada Allah. Ada teman, tapi teman kita itu selalu melupakan kita kepada Allah. Tinggalkan teman yang melupakan kita kepada Allah. Tinggalkan teman-teman kita yang menyebabkan akhlak kita seperti hewan ternak. Ganti teman-teman yang seperti itu dengan teman-teman yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari kawan, tapi kawan yang dianggap dan dipandang baik oleh Allah di dalam agama. Cari kawan. Untuk mendapatkan iman dan amal saleh, cari kawan. Tapi kawan yang mana? Kawan yang dianggap Allah, yang dipandang Allah adalah teman yang baik. Barangkali kalau kita memiliki teman seperti ini, kita akan mendapatkan seorang guru yang bisa mengajari dan membimbing ke arah kebaikan. Dengan demikian tidak ada lagi penyesalan kita di hari kiamat kelak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu menurut agama siapa kawannya. Kalau kita hendak melihat, mengambil minanto, ada orang bermarah, imol bilanya urusan marah bermarah, tentunya, ada tahu urusan. Ya kalau mah, tapi imol kan hendak kawin lagi, ya kalau mah, hendak lagi kawin. Aku jadi imol tak mau tertipu untuk dua kalinya. Liwar lagu ngapa pulang, wah kada dihirininya kita liwar nasib aja lagi. Kalau kita anak kita dimarahi lalakian orang bermarah, nang kita takunakan jangan orangnya, siapa kawannya. Almar'u ala dini khalilihi. Hendak mengetahui ini orangnya baik atau kada, takuni kawannya aja. Ini ngejin bakawanan siapa? Nah, itu sudah ketahuan. Nang mahir duduk nang, nah itu kawannya. Ada, itu kawannya. Buyang beciri beritaan. Jadi hendak tahu itu cari kawannya aja. Bilanya kawannya bagus, dapat terima. Engkau kawannya kakaya imol, dapat terima. Dawa fal yanzur illa ila man yukhalilu, hendaklah ia memandang kepada orang siapa yang menjadi temannya, siapa yang menjadi temannya, kita lihat. Nah, oleh sebab itu pola cara untuk mendapatkan iman dan amal saleh adalah rubah pola hidup kita. Dahulunya bakawan lawan urang nang kada sembahyang, cari kawan nang penyembahyang. Dahulu bakawan nang kada tapi mau umpat ke majelis taklim, cari kawan nang katuju umpat ke majelis taklim nang kaya imul ni. Ya kalau mak imul ni luar biasa. Kaberabai aja tulak, kabelangan tulak juga. Kurang apa lagi bagusnya imul ni. Ya tuh nulak je orang. Ya apa mal? Dipromosikan sudah kayak payo juga kawan kita ini. Ada orang betaksir lewat
Pembakal ada pendak daun nih betak sirka kan dicariak menjingok sudah. Kai liwar kawan deh kasihan beri maras angun anu uing uangan aja angun adua aja guring surangan bangun berdua aja mah kayak orang bejaan banyak kada kayak buhenang adik-adik kan no katikan tasbih racap warga benar bilanya sudah dirawah yang itu ada mahirani lagi nya sudah dicariakan di pendak daun menjinguk handom bakal kembali kepada pembicaraan tadi sapunsur aja kita. Apabila kita sudah mempunyai teman yang tidak membawa kita kepada keberuntungan dan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka bersiap-siaplah kita akan menderita dan menyesal di akhirat nanti. Ninah demi ninah, bila kita kadang mencari kawan yang membawa kepada amal akhirat, kadang membawa kepada kebahagiaan, pacangan menyasal tuh kaina. Nyasal kaina. Bagusnya tuh banyaknya kekawanan nang rajin ke masjid, nang rajin ke majlis, nang rajin berzikir, nang rajin mengaji. Kenapa mencari kawan nang kada rajin ke masjid, nang kada rajin mengaji? Bagusnya ada kawan nang rambutnya hirang terus bakawan rambut nang bina. Ada aja kawan nang bagus-bagus. Pindah, berhijrah hulu, berhijrah hulu. Cari kawan yang bagus. Nanti apabila kita tidak merubah teman kita yang baik, kalau kita tidak berubah dan berpindah dari teman yang tidak baik kepada teman yang baik, maka penyesalan akan datang kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, apa kata Allah? وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Firman Allah, wa yauma ya'addu zalimu, akan datang satu hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Akan datang satu hari menggigit oleh orang yang zalim atas kedua tangannya. Karena ada wayahnya jar Tuhan, orang nang zalim itu gigit jari nah. Apa nang inya jadi sampai kayak itu? Rasa penyesalan menyesalnya aku. Nang diucapkannya kayaknya kata Allah, apabila sudah datang hari itu yang diucapkannya apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai ya Allah, kiranya dahulu ketika aku hidup di dalam dunia mengambil jalannya para rasul-rasul, para ulama, para orang-orang yang saleh. Aduhai ya Allah, cakanya aku lagi hidup di dunia, andaikan ketika aku hidup di dunia aku berteman dengan ulama, aku duduk di hadapan ulama, aku duduk dengan orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan, aku duduk dengan mereka yang ahli zikir, aku duduk dengan orang yang ahli salawat, aku duduk dengan orang yang ahli istighfar. Duhai, cakanya dahulu aku duduk di situ, selamat aku. Tapi apa yang terjadi? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Penyesalan berikutnya yang dia ucapkan, ya wailata laitani, aduhai celakanya aku, andaikan dahulu ketika aku hidup di dunia lam attakhidh fulanan khalila, aku tidak menjadikan si anu itu menjadi teman setiaku. Cakanya aku kada kawan inya, selamat aku. Tapi kenapa semalam aku bakawan inya, akhirnya aku masuk ke dalam neraka gara-gara inya. Salah pilih kawan, kada dapat iman dan amal saleh. Salah pilih teman, disitulah kita tidak bisa mendapatkan iman dan amal saleh.
Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku itulah yang telah menyesatkan aku. Dahulunya aku kada bisa menjeblai, gara-gara ini aku menjeblai. Tahu lah mau jeblai? Hah? Ngapa? Jeblai 2 binian. Dahulunya kada biasa. Gana aja di rumah. Tak kawan. Lo sakit aja barang. Coba bakal nonton imol. Salamat. Ya kalau mah. Dahulunya kada biasa pemainan, tak kawan bisa pemainan. Dahulunya kada bisa mabuk, tak kawan akhirnya bisa mabuk. Gara-gara apa? Untung nang mana sudah mau kembali saat ini. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan petunjuk jalan yang benar kepadaku. Sujud kepada Allah, nangis di hadapan Allah. Terima kasih dengan Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku petunjuk. Tapi bagi yang tadi, dia menyesal dengan menggigit jari sambil mengucapkan, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku ya Allah. Aku ini sebenarnya dulu tidak pernah sesat. Aku dulu tidak pernah maksiat. Aku dulu tidak pernah jahat. Tapi yang membuat aku maksiat dan menjadi orang yang jahat gara-gara dia ya Allah. Menyesal. Tapi penyesalan di sana sudah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh adalah syaitan itu bagi manusia selalu mengecewakan manusia. Syaitan itu memang gawiannya ingin selalu mengecewakan kita. Cobalah kita lihat, siapa yang paling menderita dan menyesal nanti pada hari kiamat itu? Ialah orang-orang yang tidak mempunyai keimanan, dan ialah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dan orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat adalah mereka yang menolak kebenaran. Itu orang yang paling menyesal. Dipadahkan orang ini nang benar nang kayak gini nah, tapi nya kada mau umpat. Sudah dipadahkan ini nang benar nah, tapi orangnya kada mau ikut. Sayang jam kita sudah 10:30. Maka masih banyak lagi halamannya nah. Kayaknya insya Allah kita bertemuan. Ulun sambung pulang pada malam Sabtu yang akan datang. Aku panitia baakuran kaya pada malam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ata jadi kadanya Habib Mustafa hendak mengisi ceramah di sini. Imbah Habib Mustafa ulun pulang ceramah seperti biasa. Jadi insya Allah lah nang Habib Mustafa nang ulun kata ada bisa tak kumpul lagi. Namanya tak kumpul berarti hanya itu aja tak kumpul berarti. Karena ulun memang jarang tak kumpul juga. Karena ulun fokus dengan jalan ulun sendiri, memberikan dakwah dengan apa yang sudah diajarkan peguruan. Jadi insya Allah pada malam Sabtu yang akan datang, kada tahu lagi pengajiannya kayak apa. Kita tetap pengajian, urusan datang atau kadanya wallahu a'lam bishawab. Untuk Suri memaraki sudah. Supaya jangan ada masalah dia dikabulkan buatin tetap hadir ya Allah. Iya. Jadi kita tatapan aja pengajian. Jadi iya sudah Sidin namanya Sidin datang, berarti malam itu ada pengajian dari Habib sampai jam 9. Kayaknya imbah 9 ulun menyambung pengajian itu. Insyaallah kalau ulun sehat lah. Ulun ini anak ke Jawa. Rencana belum tentu bang lagi, cuma melihat kekanakan ulun, anak ulun ini sudah tuntung ulangan, ulun geser semua acara ulun sudah rencana ulun geser karena ulun ada niat anak ziarah ke tempat peguruan yaitu Habib Ja'far Ali Baharun. Apabila ini terjadi mungkin mungkin ulun ada tapi besoknya ulun berangkat mungkin gitu nah. Misalnya malam Sabtu akan datang tapi hari Sabtu ulun sudah berangkat kalau terjadi.
Jadi wallahualam nyati kita pengajian tetap pada malam Sabtu yang akan datang, mungkin besurungan pulang mudah-mudahan supaya imul ajin turun. Amunnya besurungan banyak kurangnya, kita besurungan taruh saran Hanya ini yang dapat ulun sampaikan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Amin. Alhamdulillah. Jadi ulun perjelas sekali lagi lah rencana